Dapur Lisa kembali lagi dengan berbagai resep masakannya. Tonton terus ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat menonton dan selamat mencoba. Kali ini Dapur Lisa akan membuat cimol. Penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk lanjut videonya. Nah, kita mulai dari bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahan inti yang pertama ada tepung tapioka. Di sini Lisa menggunakan sekitar 300 gram tepung tapioka. Kemudian ada tepung terigu. Nah, di sini Lisa cuma menggunakan 1 sendok ya tepung terigunya, nggak semua. Jadi yang digambar itu hanya digunakan 1 sendok saja, karena kalau kebanyakan nanti cimolnya keras. Jadi untuk 300 gram tepung tapioka, kita hanya membutuhkan 1 sendok makan saja tepung terigunya. Kemudian ada garam dan penyedap rasa, ini disesuaikan ya. Di sini Lisa menggunakan masing-masing 1 sendok sampai 2 sendok makan. Jadi misalnya dirasa aja, misalnya kurang ditambahin, misalnya kebanyakan dikurangin. Kemudian ada bawang putih yang sudah di blender. Di sini untuk 300 gram tepung tapioka Lisa menggunakan sekitar 7 bawang putih ya yang di blender dengan sedikit air. Untuk bumbu cimolnya di sini Lisa menambahi racikan sendiri ya. Lisa membeli 2 bumbu jadi, yaitu bumbu balado dan bumbu pedas. Kemudian Lisa tambah penyedap rasa, garam, dan gula. Untuk cara buatnya lanjut ya videonya. Dan ini tergantung kalian ingin bumbu apa atau rasa apa, itu tergantung kalian ya. Udah penasaran kan gimana cara membuat cimolnya? Lanjut videonya. Yang pertama, kalian siapkan air panas ke dalam wadah mangkok. Kemudian masukkan bawang putih yang udah di blender dan diaduk. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kalian rebus air. Dalam posisi air direbus, bawang putih dimasukkan dan dicampur, kemudian dimatikan apinya. Itu juga boleh, jadi bebas kalian mau pakai cara yang mana, karena sama aja ujung-ujungnya. Dan setelah dicampur air panas dan bawang putih, disisihkan dulu ya. Siapkan 300 gram tepung tapioka ke dalam tempat. Kemudian masukkan 1 sendok tepung terigunya. Lanjut masukkan garam dan penyedap rasanya. Masukkan air bawang putih yang tadi sudah disisihkan sedikit demi sedikit dan diaduk ya. Untuk airnya sebelum dikasih bawang putih, itu airnya sekitar 100 ml ya teman-teman, atau kalau diukur dengan gelas itu gelas ukuran sedang, sekitar segitu. Kemudian setelah itu diaduk menggunakan tangan. Ketika sudah dimasukkan perlahan-lahan, aduk menggunakan tangan dan diaduk sampai kalis ya teman-teman. Untuk adonannya sendiri itu
tidak terlalu lembek dan tidak terlalu padat ya teman-teman, jadi disesuaikan. Semisal terlalu lembek ditambahi tepung tapiokanya. Setelah itu kita siapkan tempat yang berbeda. Kita cetak adonan cimolnya. Nah, sebelum dicetak ini harusnya diberi tepung terlebih dahulu ya teman-teman, biar tidak lengket. Ini saya lupa memberi tepung terlebih dahulu, tapi ketika kalian praktek kasih tepung dulu ya buat alasnya biar nggak lengket. Kemudian dibentuk bulat-bulat. Untuk ukurannya sesuai selera kalian. Nah, di sini saya ukuran sedang. Kelihatannya kecil, tapi nanti kalau digoreng ngembang. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Sekiranya adonannya nanti kalian bentuknya sedang, itu kemungkinan bisa jadinya gede ya teman-teman. Jadi saya buat adonan ukuran kecil untuk bentuknya, biar nanti digorengnya ukurannya udah sedang. Ini contoh alas yang sudah diberi tepung, kemudian ditaruh adonan yang udah kita bentuk. Ini saya pindahin ya teman-teman, karena sebelumnya saya lupa memberi tepung di bawahnya sebagai alasnya biar tidak lengket. Jadi saya pindahkan. Kenapa saya pindahkan? Karena saya ingin membuat bumbu cimolnya terlebih dahulu sebelum dimasak. Jadi biar tidak mengendap dan tidak lengket ya teman-teman. Untuk adonannya kita sisihkan terlebih dahulu adonan yang sudah dibentuk. Untuk alas tepungnya itu menggunakan tepung tapioka ya teman-teman, bukan tepung terigu untuk alasnya biar tidak lengket. Nah, kita lanjut lagi. Untuk pembuatan bumbu cimolnya, di sini Lisa menggunakan gula sekitar 2 sendok makan, dimasukkan ke dalam blender dengan penyedap rasa dan garamnya kita jadikan satu ya teman-teman. Kemudian kita blender terlebih dahulu. Blendernya bersamaan dengan bumbu balado dan bumbu cabenya ya teman-teman, kita jadikan satu. Untuk takarannya itu sesuai selera kalian. Jadi kalau kalian ingin manis, gulanya ditambah, kalau tidak terlalu manis dikurang. Cuma ini kan saya inginnya pedas manis gitu, jadi takarannya sesuai dengan yang di video ya teman-teman. Kita lanjut ke sesi penggorengan. Jadi ada tipsnya nih, kalau menggoreng cimol itu harus menggunakan api kecil. Ketika belum begitu panas cimolnya dimasukkan agar tidak meledak ya teman-teman. Maksudnya meledak itu nanti meletup-meletup gitu cimolnya. Kalau misalnya kalian menggorengnya dengan api yang panas kemudian cimol dimasukkan, nanti akan meletup-meletup jadinya. Jadi tipsnya, kalian masukkan cimolnya terlebih dahulu dengan api kecil yang tidak begitu panas. Kalian masukkan. Setelah itu ketika cimolnya sudah sedikit mengembang, baru kalian ubah pengaturan apinya dengan api ukuran sedang. Jadi tipsnya kayak gitu ya teman-teman untuk menggoreng cimol.
Jika sudah matang, cimol diangkat ya teman-teman, kemudian ditiriskan. Ciri cimol yang sudah matang itu sudah mengembang dan warna sudah sedikit berubah. Nah, di sini langsung saya memberi bumbu, tapi sebelumnya ini saya dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin panas, dalam kondisi panas dikasih bumbu itu juga nggak masalah. Ini saya posisi cimolnya sudah hangat, kemudian saya campur dengan bumbu, kemudian saya campur di plastik. Kalau kalian ada tempat, itu juga bisa, tempat untuk mencampur itu bebas sih teman-teman, kalian nyampurnya gimana. Setelah itu cimol siap disajikan. Cimol ala dapur Lisa. Terima kasih sudah menonton video di dapur Lisa. Ditunggu ya video-video di dapur Lisa selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you.